Ya, hello guys, ketemu lagi. Kali ini gue akan coba memperbaiki LCD Samsung M20 yang pecah seperti ini. Ini kata yang punyanya jatuh. Bukan yang punyanya jatuh ya, maksudnya HP-nya yang jatuh ya. HP-nya yang jatuh dan pecah seperti ini. Dan ini masih hidup ya, tuh bagian bawahnya. Maksudnya mesinnya masih hidup gitu, HP-nya. LCD-nya doang. Jadi ini projectnya adalah mengganti LCD. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu ininya ya, casing belakang, case belakangnya menggunakan cutter. Sebenarnya sih lebih aman pakai yang berbahan plastik ya, cuman di sini gue nggak punya, akhirnya gue pakai cutter karena ini sempit banget, bukan sempit ya, ini banget ngepres banget ya bodinya, si case-nya itu ngepres banget, jadi harus dibuka dengan sesuatu yang sangat tipis. Oke, ini udah bisa kebuka, dan kalau udah bisa kebuka, gue saranin jangan pakai cutter lagi, pakai sesuatu yang berbahan plastik. Nah, ini kan susah banget nih kalau pakai tangan, jadi harus diselipkan. Ini gue pakai kartu ya, kartu berbahan plastik. Emang ada kartu berbahan besi? Ya kali ya nggak? Oke, ini tinggal disodok aja, bukan disodok ya, geser aja sampai kunciannya itu kebuka. Nah, ini kalau kunciannya udah kebuka nanti gampang. Nah, itu jangan lupa juga, tuh tadi gue kelupaan ya, tempat SIM card dan tempat memory card jangan lupa dilepas dulu sebelum buka casing. Oke, ini langkah selanjutnya adalah membongkar, bukan membongkar, gue salah mulu nih ngomongnya ya. Oke, selanjutnya membuka atau melepaskan si konektor. Semua konektor lepasin aja, terutama konektor buat baterai ya, konektor baterai supaya nanti nggak konslet kalau kita bongkar-bongkar apapun. Ya, oke, lanjutin. Ya. Itu pelindungnya sudah kebuka, lalu lepaskan semua konektornya. Semua konektornya dilepaskan seperti ini. Awas, hati-hati. Hati-hati konektornya sobek. Nanti membuat masalah baru lagi ya. Ini ceritanya cuman ganti LCD doang. Jangan sampai ceritanya melebar kemana-mana. Oke. Bongkar juga bagian bawahnya. Sembari dicek aja. Barangkali ada konektor juga yang terpasang di situ. Oke, ini sisa konektor dia ke depan ya, berarti ini konektor si LCD. Konektor LCD, oke. Terus langkah selanjutnya setelah semua konektor dilepas dan mainboard semuanya dilepas, kita panasin dulu LCD-nya. Ini sekarang kita step untuk membongkar LCD-nya. Nah, ini dipanasin itu dengan maksud supaya lemnya itu lebih lunak, jadi nanti dibukanya lebih gampang. Nggak usah panas-panas banget, barangkali bezelnya itu terbuat dari plastik, nanti bisa meleot atau meleleh ya. Nggak usah panas-panas, yang penting kerasa aja panasnya. Dan kita buka lagi pakai cutter, atau lebih bagusnya pakai yang berbahan plastik untuk nyongkelnya. Oke. Kalau nggak punya yang berbahan plastik, pakai cutter seperti gue juga nggak apa-apa. Cuman harus hati-hati ya. Hati-hati kena tangan, hati-hati kena komponen lain yang ada di HP-nya. Nanti ceritanya melebar kemana-mana. Oke. Ini ceritanya ganti LCD doang nih ya. Oke. Nah, ini belum dapet nih. Tuh ada reflektor bagian belakang nggak kena nih, jadi harus congkel lebih dalam lagi. Nah, ini baru kena. Oke, sip.
Dan lemnya itu hanya di bagian bezelnya. Bezel itu bagian pinggiran si HP. Bagian tengahnya nggak ada lemnya. Nah, seperti itu. Ini sudah terbuka. Yes, oke. Dan itu pecahannya ada yang nempel ya. Nempel di apa itu namanya, rangkanya. Rangka di bezel. Di bezel rangkanya. Ya, gue ngomongnya salah-salah mulu lagi nih. Oke. Make sure dibersihkan semuanya dulu sebelum pasang LCD baru. Bersihkan sisa pecahan kacanya dan dari sisa lem. Supaya nanti ketika dipasang kembali tidak tidak bikin permukaan si apa itu namanya LCD-nya nggak rata gitu ya. Kalau nggak rata, nantinya akan cepat pecah lagi karena dia duduknya nggak bener gitu kan. Kita aja kalau duduk nggak bener kan capek ya, kesemutan. Ya gitu deh. Oke. Selanjutnya setelah ini selesai, yaitu proses pembelian LCD-nya. Dan ini kalau teman-teman tahu ya, pembelian LCD seperti ini kalau bukan di toko resminya itu nggak ada garansi. Maksudnya nggak ada garansi gini. Ketika pembelian spare part apapun, itu kalau bisa bawa HP-nya, bawa mainboard-nya maksudnya, bawa mainboard dan siap dicoba gitu. Dan ketika itu, ini karena ceritanya LCD, langsung dicoba di tempat di sana di tokonya. Ketika kita udah puas, bagus semuanya, kita bayarin. Dan setelah dibawa pulang dan ini ada segel dan kalau dipasang kan segelnya pasti rusak ya. Dan itu nggak ada garansi. Jadi kalau segel kebuka nggak bisa dibalikin. Nah itu resiko tukang servis ya. Resiko tukang servis kalau di pas tokonya bagus, pas dibawa pulang nggak bagus. Nah itu resiko. Kecuali kalau memang kalian udah kerjasama sama mereka, kalian punya toko gitu ya. Punya toko dan memang entah kerjasamanya bagaimana gitu ya, supaya kalau udah dipakai ada pengembalian garansi. Gue nggak ngerti dah kalau itu. Cuman kebanyakan tukang servis itu begini resikonya. Kalau sudah dibawa pulang itu nggak ada garansi kayak gitu. Sudah dibawa pulang dipasang, segelnya udah kebuka, itu nggak ada garansi. Nggak mau tahu yang toko jual spare partnya kayak gitu. So hargain tukang servis HP ya guys. Mahal-mahal itu emang susah dan ada risikonya guys gitu. Dan ini gue bukan tukang servis sebenarnya. Ini gue cuman hobi doang dan suka bongkar-bongkar kayak gitu deh. Ya suka aja lah, hobi gitu kan ya. Jadi ini kalau gue rusak rugi banget nih nanti. Gue beli lagi ntar kan dengan duit pribadi gitu kan. Double harganya dah. Dan gak mungkin gue cas double kan ke yang si punya HP-nya kan. Oke. Ini sudah nyala, langsung dicoba ketika sudah dipasang dan itu ada muka gue ya. Kenapa pas ada suara ngomong gue diem aja mulutnya ya? Ini karena gue bikin videonya dubbing. Jadi gue bikin video dulu, setelah itu gue record vokal gue sendiri. Jadi terpisah supaya suara gue itu lebih jernih gitu ya kedengarannya. Cielah. Oke, kita tunggu ini proses loadingnya agak lama ternyata. Dan ini step selanjutnya ketika sudah beli spare part dan dicoba sekarang nih, dites touchscreen-nya dari atas ke bawah, ke samping, enggak sih. Kalau dari atas ke bawah di swipe semuanya dari sisi kiri sampai ke kanan atau dari kanan ke kiri semuanya bagus, berarti pinggiran juga bagus. Kayak gitu ya. Oke, sebentar, ini masih loading kayaknya, jadi agak lari-lari. Nah ini kalau udah stabil dia mau kan. Oke, coba kita swipe dari atas ke bawah, dari atas kanan ke atas, dari atas kanan ke bawah sampai di swipe dari kanan ke kiri. Gue ngomong apa sih? Lu bingung ya? Sorry. Gue belibet aja nih hari ini nih, gak tahu deh kenapa. Nah ini ya, tuh dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, kayak gitu. Dan gue rasa ini udah aman, tinggal dilem ya langsung ya.
di lem. Kita matiin dulu. Ya, matiin, dan dia pakai kode, gue nggak tahu kodenya nih. Ya, langsung aja cabut nih baterainya dari sini. Nggak masalah sih kalau nggak terlalu sering ya, kalau matiin dari baterai. Jangan matiin dari baterai terlalu sering, nanti takutnya ROM-nya rusak. Nanti berabe lagi urusan. Mending ROM, apalagi kalau misalkan prosesornya yang rusak, parah dah. Oke, proses selanjutnya adalah pengeleman. Bukan gua ngelem ya, maksudnya dikasih lem ininya apa? Bezelnya, supaya LCD-nya bisa terpasang. Oke, make sure lagi jangan sampai ada kotoran. Soalnya tadi yang seperti gue bilang, ketika memasang kembali LCD, memasang LCD yang baru, usahakan si sasisnya itu di bezelnya juga tidak boleh ada kotoran. Kalau ada kotoran, nanti dia akan bikin si LCD-nya itu nggak duduk dengan rata. Kalau nggak duduk dengan rata, maka dia akan gampang pecah nanti kalau ketekan gitu ya. Oke, sekarang proses pengeleman. Dikasih lem. Ini karena bezelnya warna hitam dan LCD-nya juga hitam. Emang ada LCD yang putih ya? Ada sih, ada bener. Ya, ada bener. Ini LCD-nya karena warnanya hitam, maka gue beli lemnya juga yang warna hitam. Ada juga lemnya yang warna bening ya. Jadi kalau udah apa namanya? Kalau udah ini kalau nggak salah gue bening deh belinya deh. Oh iya, bening, ini bening. Lemnya yang gue beli itu bening. Ada juga yang warna hitam. Bebas sih, terserah. Kalau gue beli yang warna transparan, warna bening, itu maksudnya supaya bisa digunain di semua jenis, semua warna ya, semua warna LCD, mau putih mau hitam itu bisa, sama lem warna bening ini. Jadi multifungsi ya, bisa gue pakai dengan LCD warna apapun. Oke, ini proses pengelemannya, hati-hati, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti kurang bagus duduknya si LCD-nya. Kalau terlalu banyak nanti bleber. Kalau bleber ya mau nggak mau, setelah proses pengelemannya selesai dan setelah kering pasti ada yang bleber. Nah itu kalian bersihkan lagi, jadi kerjaan lagi ya, gitu maksudnya. Oke, kita pasang. Sip. Setelah dipasang seperti ini, make sure sudah lempeng semuanya, sudah datar dan sudah flat. Langsung pasang konektornya. Konektor dan board semuanya yang sudah kita lepas dari awal tadi, pasang lagi. Ini board bagian bawahnya dipasang deui, dipasang lagi. Kemudian konektor apa itu? Itu kayaknya konektor anten ya, konektor antena. Ini pasangnya harus yang bener ya. Kalau nggak bener nanti nggak ada sinyal, nggak dapet sinyal nantinya. Oke, ini nggak mau masuk nih, agak susah. Sip, dah. Oke, ratain yang bener, rapihkan, pasang kembali semua konektornya, make sure jangan sampai ada ketinggalan. Dibaut lagi semuanya. Oke, kalau sudah terpasang semua seperti ini, terakhir nanti pasang casing dulu. Setelah casing dipasang, lalu pasang apa itu namanya, holder buat SIM card dan memory card. Oke, nyalain dulu, make sure sebelum dipasang casingnya. Ya, dan ternyata di video ini gue masang casingnya terakhir. Ini gue kasih karet dulu supaya nahan si LCD-nya di tempat.
karena gue nggak punya klaim dan memang nggak ada rencana buat klaim juga karena gue jarang betulin HP dan gue juga bukan tukang servis HP gitu ya. Sayang banget kalau beli alatnya. Jadi gue akalin menggunakan karet seperti ini. Kalau bisa kasih karetnya banyakin aja supaya dia lebih kenceng ya untuk ngepres si lupa gue, si LCD-nya. Gue nggak punya alatnya dan gak ada rencana buat beli alatnya, tapi gue akalin. Walaupun gue nggak punya alatnya, tapi gue akalin. Gue nggak berhenti walaupun gue nggak ada alatnya gitu ya. Karena sebelumnya ada yang komen dia nggak bisa berkreasi kalau nggak ada alatnya. Sayang banget ya. Oke, thank you for watching. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Thank you, bye bye.